Halo sahabat planetarium, kembali lagi di Bicara Astronomi bersama saya Mila Izzatul Iksanti. Dalam episode kali ini, kita akan membahas terkait fenomena astronomi yang akan terjadi dalam waktu dekat ini, yaitu konjungsi dan oposisi benda langit. Sahabat pasti sering kan mendengar ataupun membaca istilah konjungsi dan oposisi pada pembahasan astronomi? Tapi, sahabat tahu tidak bagaimana fenomena tersebut dapat terjadi? Mari kita simak yuk penjelasannya. Seperti kita ketahui, benda-benda langit melakukan gerak rotasi dan revolusi. Gerak rotasi adalah gerak berputar pada porosnya, sedangkan gerak revolusi adalah gerak mengelilingi benda langit lain, seperti halnya bulan berevolusi terhadap bumi dan bumi berevolusi terhadap matahari. Saat berevolusi, benda-benda langit memiliki lintasannya masing-masing, serta dengan kecepatan yang berbeda-beda. Akibat gerak revolusi tersebut, maka wajar bila sewaktu-waktu mereka akan berada di posisi istimewa. Contoh dari posisi istimewa ini adalah fenomena konjungsi dan oposisi. Ada beberapa pengertian dari istilah konjungsi. Yang pertama, fenomena konjungsi merupakan peristiwa pertemuan atau papasan dekat semu antara benda langit yang dilihat oleh pengamat di bumi. Sehingga kita dapat melihat beberapa objek langit saling berdekatan di kubah langit. Bahkan pada saat tertentu, objek langit ini dapat saling menutupi loh, seperti peristiwa gerhana, okultasi, dan transit. Pengertian yang kedua, fenomena konjungsi adalah peristiwa ketika posisi planet berada di antara matahari dan bumi, atau matahari yang berada di antara keduanya. Bagi planet inferior, yaitu Merkurius dan Venus, dapat mengalami konjungsi inferior ketika berada di antara matahari dan bumi. Serta dapat juga mengalami konjungsi superior, yaitu ketika matahari berada di antara planet tersebut dan bumi. Sedangkan bagi planet superior, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, dapat mengalami konjungsi jika matahari berada di antara planet tersebut dan bumi. Lalu, jika bumi berada di antara matahari dan planet, namanya apa ya? Nah, itulah yang disebut sebagai fenomena oposisi. Jika dilihat dari susunan urutan lintasannya, dapat kita ketahui bahwa peristiwa oposisi planet hanya dialami oleh planet superior saja ya. Fenomena oposisi planet terdiri dari oposisi apelik dan perihelik. Oposisi apelik terjadi ketika planetnya berada pada jarak terjauh dari matahari. Sedangkan oposisi perihelik terjadi ketika planetnya berada pada jarak terdekat dari matahari. Saat planet mengalami oposisi adalah saat yang terbaik untuk mengamati planet tersebut, karena ia akan terlihat sepanjang malam dan berada di sekitar jarak terdekatnya dengan bumi. Sekarang, sahabat sudah tahu ya pengertian dari konjungsi dan oposisi benda langit? Nah, ternyata dalam waktu dekat ini, pada tanggal 12, 17, dan 19 Juli 2020 akan terjadi fenomena konjungsi. Sedangkan tanggal 14 dan 21 Juli 2020 akan terjadi fenomena oposisi. Benda langit apa saja ya yang mengalami konjungsi dan oposisi? Mari kita simak penjelasannya. Pada tanggal 12 Juli 2020, pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, sahabat dapat melihat bulan dan planet Mars berkonjungsi dengan jarak 1,7 derajat busur di puncak langit. Sekedar informasi bagi sahabat bahwa 1 derajat busur sekitar 2 kali diameter bulan purnama. Nah, pada waktu yang sama, di langit sebelah timur, sahabat dapat melihat planet Venus berkonjungsi dengan bintang Aldebaran yang merupakan bintang paling terang di rasi bintang Taurus. Keduanya hanya terpisah sejauh 57 menit busur atau sekitar 2 kali diameter piringan bulan purnama. Pada tanggal 11 Juli, bulan dan planet Mars sudah terbit mulai pukul 23:10 waktu Indonesia bagian Barat.
Sedangkan Venus dan bintang Aldebaran menyusul terbit pada pukul 3:13 waktu Indonesia Barat. Kemudian, pada tanggal 14 Juli 2020 akan terjadi oposisi planet Jupiter yang puncaknya akan terjadi pada pukul 14:46 waktu Indonesia Barat. Meskipun puncak oposisi terjadi pada siang hari, sahabat tidak perlu berkecil hati. Karena pada keesokan harinya, selepas matahari terbenam, Jupiter akan terbit ketika dia sedang mencapai jarak terdekatnya dengan bumi. Jarak terdekat Jupiter dari bumi tahun ini sekitar 619 juta kilometer, yaitu pada tanggal 15 Juli 2020 pukul 13:49 sampai dengan 19:59 waktu Indonesia Barat. Lalu, pada tanggal 17 Juli 2020, bulan yang sedang memasuki fase sabit akhir akan berkonjungsi dengan planet Venus sejauh 4,5 derajat busur. Waktu terbaik untuk mengamati fenomena tersebut sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat di langit sebelah timur, karena keduanya baru terbit pada pukul 3:05 waktu Indonesia Barat. Pada tanggal 19 Juli 2020, sahabat dapat mengawali akhir pekan dengan mengamati konjungsi planet Merkurius dan bulan sabit akhir dengan jarak 4,5 derajat busur pada pukul 5:30 pagi waktu Indonesia Barat di langit sebelah timur. Kemudian, pada tanggal 21 Juli 2020, giliran planet Saturnus yang beroposisi. Puncak oposisi Saturnus akan terjadi pada pukul 5:14 waktu Indonesia Barat di langit sebelah barat. Lalu, sekitar 5 jam setelah oposisi, Saturnus akan mencapai jarak terdekatnya dengan bumi, yaitu sejauh sekitar 1,3 miliar kilometer hingga pukul 22:17 waktu Indonesia Barat. Fenomena-fenomena tersebut dapat sahabat lihat dengan mata langsung tanpa menggunakan teleskop loh. Karena cahaya planet cukup terang, terlihat seperti bintang, namun tidak berkelap-kelip. Dan semoga saja cuacanya cerah ya. Atau jika sahabat menyukai fotografi, bisa banget nih memotret fenomena-fenomena tersebut. Bidang fotografi dalam astronomi disebut dengan astrofotografi. Nah, dalam episode Bicara Astronomi berikutnya, kita akan bahas teknik-teknik dasar dalam astrofotografi ya. Itulah tadi penjelasan tentang fenomena konjungsi dan oposisi benda langit. Semoga dapat menambah wawasan semua ya. Bagi sahabat yang ingin bertanya atau request topik astronomi yang ingin dibahas dalam Bicara Astronomi, dapat ditulis pada kolom komentar. Sekian Bicara Astronomi episode kali ini. Nantikan Bicara Astronomi episode berikutnya ya. Salam planetarium.